Ya, penampilan yang kotak-kotak, blocky, SoC yang kencang kelas menengah yang mantep ya, charger super kencang, dan kemampuan untuk beroperasi di jaringan 5G Indonesia. Ini baru sebagian dari kemampuan Oppo Reno 6 5G ini. Ya, Oppo Reno 6 5G, penerus dari Oppo Reno 5 5G ini hadir dengan SoC Dimensity 900. Sesuai dengan nama yang diusungnya, smartphone ini tentunya sudah dibekali dengan dukungan 5G ya, 5G Indonesia ya. Nah, smartphone ini oleh Oppo disebut sebagai AI Portrait Video Phone. Untuk paket penjualannya kita bisa melihat ada unit smartphone-nya, lalu ada kabel USB Type-C, ada charger 65 watt, SuperVOOC 2.0. Wah, ini mantap. Headset dengan konektor USB Type-C, ada case di situ, ada screen protector yang sudah nempel ke layar smartphone, ada SIM tray ejector, dan ada paket dokumennya. Nah, bicara soal body, Reno 6 5G ini memiliki body yang tidak biasanya untuk sebuah smartphone yang ditampilkan oleh Oppo ya. Umumnya smartphone-nya Oppo tuh pinggir-pinggirnya tuh agak membulat gitu ya. Sementara di sini sisinya flat atau blocky, kotak-kotak ya. Hal ini membuat Reno 6 5G terlihat kelihatannya seperti tebal ya. Karena desain sisi flatnya ini, tapi saat dicek ternyata ketebalannya bisa dibilang malah tipis sebetulnya. Kenapa namanya ketebalan ya? Dimensinya malah tipis ya. Nah, Oppo menyebut desain ini sebagai ultra slim retro design. Desainnya juga disebut memiliki efek ringkas saat smartphone dipegang. Ini mendukung penggunaan untuk pengambilan portrait video. Dan emang bener sih, megangnya itu nyaman ya. Blocky tapi nggak tajam juga di pinggir-pinggirnya. Untuk dimensinya 156,8 x 72,1 kali ketebalannya 7,6 mm, masih tipis. Tipis loh 7,6 mm ya. Dengan bobot 182 gram, ini juga tidak terlalu berat ya, bahkan sudah cenderung ke arah ringan. Opsi warnanya itu yang pertama adalah Aurora. Ini adalah warna unit yang kami pakai buat pengujian ya. Warna ini didesain untuk merepresentasikan aurora ya, cahaya yang nampak di langit bumi bagian utara di waktu-waktu tertentu itu ya. Jadi warnanya si Reno 6 5G ini terlihat bisa berubah-ubah nih kalau bergerak-gerak nih. Coba saya gerak-gerak dikit, bisa berubah-ubah dia. Nah, ini dimungkinkan karena proses Diamond Spectrum untuk pembuatan sisi belakang smartphone ini. Ini menampilkan efek visual yang jadinya elegan ya, keren. Selain itu ada juga opsi warna Stellar Black. Warna gelap yang dinamis juga menampilkan visual efek yang berubah-ubah. Salah satu yang menarik dari kedua warna tersebut adalah karena dia menggunakan finishing Reno Glow ya, membawa keunikan tersendiri untuk kedua varian dari Reno 6 5G ini. Agar bisa menghasilkan tekstur matte sekaligus berkilau seperti ini, Oppo menyebutkan butuh proses selama 14 jam mulai dari pemotongan kaca, 3D forming, ion exchange, etching, dan masih banyak lagi prosedur kompleks yang dijalani. Totalnya ada 50 stepping. Ya, 50 langkah pemrosesan untuk mendapatkan tekstur seperti ini. Teknologi ini juga membuat bagian belakang smartphone relatif aman dari bekas bercak sidik jari. Nah, satu langkah di proses pembentukan ini adalah etching ya. Ini adalah proses paling krusial karena ada banyak variabel yang perlu diperhatikan seperti sudut penempatan, suhu, bahkan durasi yang dibutuhkan dalam pemrosesan kaca ini. Oke, jadi keren ya. Nah, kita lanjut ke tombol-tombolnya. Oke, di sebelah kanan ada tombol power, di atas ada mikrofon, kemudian di kiri ada tombol volume up and down, di bawah ada SIM tray, ini dari 2 nano SIM ya. Kemudian ada mikrofon, ada USB Type-C, dan ada speaker. Di sisi depan ada layar yang kalau katanya Oppo ini adalah high quality display for immersive gaming. Kenapa gaming? Tapi ya sudahlah, begitulah ya. Lalu ukurannya 6,43 inci dengan Full HD Plus 2400 x 1080 pixel. Refresh rate-nya 90 Hz, touch sampling rate-nya bisa mencapai 180 Hz. Ini adalah panel, bukan IPS dong. Ini adalah panel AMOLED dengan dilapisi Corning Gorilla Glass 5. Maksimum brightness dari layar ini adalah 600 nits dengan tipikalnya di sekitaran 430 nits, jadi terang ya. Sertifikasinya dia punya Netflix and Amazon HD streaming certification dan tentunya punya SGS Eye Care display juga biar aman untuk mata. Screen to body ratio menurut Oppo ini adalah 91,7%. Dia juga punya fingerprint scanner under display dan ada earpiece di bezel atas layar.
Di sini ada kamera selfie juga ya di punch hole di area kiri atas layar. Ini adalah kamera selfie yang 32 megapiksel bukaannya f2.4. Bisa merekam video sampai dengan 1080p 30 fps. Di sisi belakang ini adalah kamera utamanya 64 megapiksel AI triple camera katanya. Dan ini yang pertama adalah kamera 64 megapiksel tentunya, f1.7 field of view-nya 80 derajat. Kemudian ada kamera ultra wide 8 megapiksel f2.2 field of view-nya 119 derajat. Lalu ada kamera 2 megapiksel makro f2.4 dengan fokus di 4 cm. Lalu ada LED flash dan kamera utamanya itu bisa merekam video sampai dengan 4K 30 fps atau 1080p 60 fps. Slow motion bisa 1080p 120 fps atau 720p 240 fps. Untuk fitur-fitur ada segambreng, ada bokeh flare portrait, AI highlight video, ada portrait beautification video, AI palace, AI color portrait, Ultra Kill 108 megapixel image, flash snapshot, AI scene enhancement, dual view video, AI color portrait, AI mix portrait, ultra steady video, dan lain-lain. Banyak banget. Untuk spesifikasi ya, kita lihat ke dalamnya. Ini adalah Dimensity 900 yang menggunakan fabrikasi 6 nanometer. CPU menggunakan 2 Cortex A78 dan 6 Cortex A55. Ini kita udah pernah bahas sebelumnya ya. Kita pernah bahas kan Dimensity 900, dicek video kami sebelumnya untuk detailnya. Untuk RAM dia 8GB dengan storage 128GB. RAM ini masih bisa ditambah hingga 5GB dengan memanfaatkan storage melalui fitur OSWAP ya. Meskipun saya tidak merasa itu dibutuhkan karena 8GB itu udah besar sebetulnya. Nah, untuk storage sayangnya dia tidak ada penggunaan microSD, jadi tidak bisa diperluas lagi. 128GB ya sudah 128GB saja. Jadi menurut saya sih nggak usah ditambah 5GB dari RAM tadi ya, nggak perlu. Biarkan RAM-nya 8GB udah gede dan biarkan storage 128GB-nya tidak terganggu. Nah, untuk baterai 4300 mAh. Jangan komplain dulu karena dia ditemani oleh Superbook 2.0 yang mendukung charging hingga 65 watt. Ini diklaim bisa ngisi ulang baterai hingga 100% dalam 35 menit. Nanti kita cek ya. Untuk OS dia pakai ColorOS 11 berbasis Android 11. Sensor-sensor lengkap banget. Ya, udah berasa kayak smartphone premium, lengkap ya. Untuk light sensor di Oppo Reno 6 5G ini menawarkan 360 degrees light sensing karena menggunakan dua sensor yang terhubung satu sama lain. Satu diposisikan di modul kamera smartphone, satu lagi tersembunyi di balik layar. Untuk fitur keamanan jelas ada fingerprint dan ada face unlock. Untuk vibration motor dia pakai Z-axis linear motor dengan 4D vibration. Haptic feedbacknya terasa lebih akurat ya. Dipakai saat ada respon untuk gaming. Ada juga fitur vibration enhancement untuk meningkatkan pengalaman memainkan game dengan bantuan vibration motor yang satu ini. Tapi yang jelas ngetik itu enak ya. Konektivitas 4G jelas bisa, 5G ya, dengan modem 5G terintegrasi di Dimensity 900 membuat dia bisa memiliki konektivitas 5G secara instan. Untuk Wi-Fi 5 enggak dong. Wi-Fi 6 AX di sini. Bluetooth-nya sudah 5.2 dan tentunya ada NFC juga. Oh ya, kalau nanya USB-nya ada OTG nggak? Ya jelas, USB-nya bisa OTG dong. Kayaknya rata-rata smartphone Android udah bisa ya. Nah, mari kita langsung masuk ke uji performance ya. Saya rasa kalian mungkin akan merasa sudah pernah tahu uji performance ini. Oke, untuk benchmark ya. Antutu 8, 364 ribuan hasilnya. Wow, nice. Antutu 9, 422 ribu. Lagi-lagi sebuah angka yang besar ya. Geekbench 5, single core 699 dengan multi-core di 2110. Lagi-lagi angkanya gede lagi di sini. 3D Mark Slingshot Extreme OpenGL ES 3.1 graphics score-nya ada di 4060. Sementara itu 3D Mark Wildlife Stress Test base score-nya di 2035 dengan lowest score di 2018. Ini berarti konsistensinya di 99,2%. Stop, saya perlu bahas sedikit di sini. Jadi biasanya kalau smartphone kencang itu tidak bisa punya konsistensi di 99%. Sementara ini sudah lumayan kencang dan masih bisa mempertahankan konsistensi 99,2%. Ini bagus banget karena performance-nya nggak ngedrop gimana gitu ya. Oke, kita lanjut. GFX Bench T-Rex Offscreen 1080p OpenGL ES 2.0 bisa dapat 97 fps. Sementara Manhattan 3.1 Offscreen 1080p bisa dapat 40 fps. Lagi-lagi ini menunjukkan bahwa performance-nya oke. Nah, yang menariknya lagi, smartphone satu ini dibekali dengan fitur High Performance Mode ya. Mari kita tes High Performance Mode seperti apa.
Antutu 8 berubah menjadi 404 ribuan. Antutu 9 jadi 466 ribuan. Geekbench, wow, single core jadi 743 dengan multicore di 2244. Sementara itu 3D Mark Slingshot Extreme itu grafik skornya bisa 4236. 3D Mark Wildlife Stress Test base skornya 2039 dengan lowest score 2033. Konsistensinya tetap di 99%. Lalu GFX Bench T-Rex Offscreen itu 101 FPS naik, dan Manhattan itu bisa 42 FPS, lagi-lagi naik. Ini terlihat banget bahwa high performance mode memang meningkatkan hasil benchmark. Namun satu hal yang diperhatikan, bahwa suhu smartphone tentu akan meningkat saat mode ini diaktifkan. Karena itu kami tidak mengaktifkan mode ini untuk pengujian gaming. Pakai yang normal-normal aja ya. Nah, sekarang kita masuk ke gamingnya. PUBG Mobile defaultnya smooth high. Ya, sepertinya ini nggak perlu diuji lebih lanjut ya. Sayang sekali karena setting yang terbuka hanya setting yang rendah dengan limit frame rate di 30 fps aja. Smartphone ini pastinya bisa lebih dari itu, cuma kayaknya kerjasamanya dengan PUBG yang kurang gitu dekat. Bukan berarti dia nggak kencang ya. Kemudian Genshin Impact kita set di lowest 60 fps sesuai dengan ekspektasi kami untuk kelas menengah ya. Pengujian 30 menit menunjukkan frame rate di kisaran 40-60 fps. Dengan sesekali bisa jalan di 50-60 fps. Sementara itu saat battle ada penurunan ke 40-50 fps tapi tetap cenderung lebih dekat ke 50 fps. Frame drop tentunya ada karena Genshin Impact kalau pindah-pindah lokasi itu akan ada frame drop, pasti itu di handphone yang kelas atas juga masih terjadi. Tapi saat ini frame drop hanya terjadi sampai ke 25 fps dan hanya beberapa saat saja. Jadi nggak ada masalah main game berat. Oke, lanjut ke Mobile Legends. Kita dapat High HD HFR atau HFR ya, rata di 60 fps. Sayangnya setting ultra belum terbuka di sini. Namun tetap aja setting high pun udah menawarkan kualitas tampilan yang udah oke ya, dan bisa rata 60 fps. Minecraft 16 chunk kita bisa dapat sekitar 85-90 fps dengan sesekali turun ke 75-80 fps ya. Untungnya nggak terlalu terasa mengganggu. Kalau target kita 60 fps, kita bisa naikin lagi jumlah chunknya. Mantap banget yang satu ini. Nah, kemudian Subway Surfers. Game ini bisa dijalankan mulus di kisaran 90 fps. Iya, jadi refresh rate layarnya mulai terasa berguna, 90 fps-nya jalan di sini ya. Lalu Temple Run 2, lagi-lagi sama dengan Subway Surfers, dia juga bisa jalan di sekitar 90 fps. Jadi dengan smartphone yang satu ini 90 Hz-nya tidak hanya terasa pada saat swipe atau lagi browsing, tapi juga pada saat gaming yang emang mendukung. Oke, kita lanjut ke kamera, tapi tentunya saya nguji di luar, jangan di sini. Ya, ini adalah kamera selfie-nya si Reno 6 5G. Ya, nggak ada tambahan mikrofon atau macam-macam, nggak ada. Mohon maaf, agak sedikit mendung, jadi agak kebiru-biruan mungkin. Ya, saya nggak tahu hasilnya seperti apa, tapi kurang lebih jadinya begini. Ini apa adanya aja, nggak pakai gimbal. Saya bawa jalan ya sekarang ya, ala-ala vlogger begini. Ya, kalau kita ngobrol kan gitu ya. Nah, terus bagaimana kalau backlight? Oke, kita lihat backlight. Ya, bagaimana? Muka saya masih jelas atau enggak? Kita balik lagi, kemudian kita jalan lagi. Gimana hasilnya? Video pakai kamera selfie-nya mantap juga ya. Nah, sekarang saya hidupkan stabilizer-nya dan kita coba jalan lagi. Nah, ini agak beda kalau tadi stabilizer nggak dihidupin. Jadi jangan lupa stabilizer harus selalu dihidupin. Kalau dihidupin, dia jadi stabil seperti ini. Mantap. Oke, ini kamera utamanya yang di belakang. Tidak dihidupkan apa-apa. Default-nya kurang lebih seperti ini. Gimana? Cukup oke? Nanti kita coba lagi pakai mode yang lain. Oke, sekarang nih kamera belakang pakai ultra steady. Hasilnya jadi seperti ini. Mantap ya, stabil nih kalau pakai ultra steady. Gerakannya jadi beda banget. Dan ini adalah kamera ultra wide-nya. Ya, kalau pakai ultra wide kurang lebih kayak gini, jadi lebar gitu ya. Tuh. Mantap ini kalau pakai ultra wide. Memang nggak autofocus, tapi efeknya menyenangkan dan kita bisa nangkap jauh lebih banyak. Nah, ini adalah mode movie. Mode movie kita bisa pilih mau pakai lensa yang mana, tapi saya pakai defaultnya aja. Stabilizernya hidup. Jadi mode movie kurang lebih kayak begini hasilnya. Hal yang menarik dari mode movie adalah kita bisa mengubah-ubah parameter senyaman kita pada saat lagi dipakai. Oke, misalnya begini. Saya mau juga lebih warm. Bisa, saya mau geser jadi lebih bluish, bisa. Saya mau balik lagi auto, bisa. Speed juga saya bisa atur-atur ya, mau lebih gelap, mau lebih terang, itu bisa balikin ke auto. ISO itu juga bisa dimainkan.
ya. Saya mau lebih terang atau lebih gelap itu juga bisa di sini. Jadi ini sangat menarik sekali di mana kita punya parameter pengaturan pada saat kita merekam video. Ini sangat menyenangkan sekali. Sayangnya nggak bisa ganti lens saja pada saat lagi merekam video. Smartphone ini juga punya dual view video, jadi bisa kayak gini sambil jalan, mau vlogging kayak gini bisa. Dan modenya nggak cuma side by side gini. Coba kita ganti mode yang lain. Ya, kita bisa mode seperti ini, jadi saya ada di kotak ini. Dan menariknya adalah kotak ini saya bisa pindah-pindahin. Mau naik ke atas, bisa. Mau kanan, bisa. Mau ke tengah, bisa. Seru ya, lucu. Oke, ini namanya bokeh flare portrait. Video, tapi kalau dia tidak di-tag muka manusia atau ada orang di depannya, nggak akan ada perubahan. Coba sekarang, masuk. Nah, ini tidak ada editing macam-macam, langsung dia berubah sendiri. Jadi begitu mendeteksi ada orang, bahkan pakai masker sekalipun, bisa langsung begini. Gimana? Asik videonya? Tuh, keren ya. Nah, menariknya kita masih bisa ngatur zoom di sini ya. Coba kita masukin. Nah, zoomnya jadi pelan-pelan di sini. Tuh, mau zoom in bisa. Nah, kalau ini namanya AI Color Portrait untuk video tapi ya. Untuk video, jadi muka dan semua yang dianggap sebagai bagian dari objek kita itu warnanya masih normal. Tapi bagian backgroundnya tidak diwarnai sama sekali. Iya, jadi kameranya ini mantap. Menu kameranya mantap banget, lengkap banget. Bahkan yang kami ujikan tadi belum semuanya. Untuk hasil foto-foto kalian bisa lihat sendiri, lihat ya, keren, detailnya juga oke banget, saya nggak ada masalah. Mikrofon kalian bisa dengar sendiri seperti apa, kebersihan saya di luar kedengaran harusnya juga ya. Kemudian kalau untuk mode manual, untuk foto ya bisa pakai mode yang pro itu, dan kita bisa lihat bahwa speednya bisa cukup lama, panjang juga speednya sampai 30-an detik. Sementara ISO-nya bisa 6000-an ISO. 6400 ISO, luar biasa. Nah, kalau mau video dan bisa pakai manual, tinggal pakai mode movie aja, seperti yang tadi dicontohkan. Bahkan bisa nyeting parameter di tengah-tengah video berjalan atau video direkam. Jadi kemampuan kameranya di sini bukan kaleng-kaleng. Keren. Ya, kamera gimana? Mantep ya. Oke, kita lanjut ke tes baterai. Video playback itu kurang lebih 17 jam ya dengan baterai 4300 mAh. Ini terbilang sebuah hasil yang baik sekali. Karena cuma 4000-an mAh ya. Sementara itu untuk gaming Genshin Impact berkurang 26% dalam 1 jam. Bukan hasil yang terbilang oke kalau kita bandingkan dengan yang baterainya 5000-an ke atas. Tapi karena ini baterai 4300 masih dibilang lumayan lah ini. Nah, charging ini yang menarik. 0 sampai 100% itu hanya butuh waktu 30 menit ya. Sementara itu dari 0 sampai full ya, karena dari 100% ke full tuh ada jeda ya. Itu butuh waktu 38 menit. Yang manapun yang kalian mau ambil sebagai patokan, ini adalah kecepatan charging yang luar biasa cepat. Jadi sepertinya ini mengkompensasi ukuran baterainya ya. Dan ukuran baterai tadi juga mengkompensasi bobotnya jadi lebih ringan. Oke, lanjut. Netflix HD. Bisa nggak ya? Sesuai klaim Oppo, dia bisa sampai Full HD di Netflix. Widefine-nya L1. Jadi nonton Netflix nggak ada masalah. Touch delay, kita coba real drum. Di sini tidak terasa ada touch delay ya di sini. Kemudian dia bisa Wi-Fi sharing juga. Bahkan dia bisa nge-share menggunakan Wi-Fi 6. Iya, jadi kalau kalian mau ngisengin orang lain punya device yang udah Wi-Fi 6, laptop sekarang banyak yang pakai, tapi tidak mau mengizinkan teman kamu yang pakai Wi-Fi 5, iya, sharing Wi-Fi-nya atau sharing internetnya pakai Wi-Fi 6. Bisa ya. Untuk harga, nah kalian cek di kolom deskripsi untuk harga dan detail-detailnya ya. Nah, apa yang perlu diperhatikan? Pertama, storage 128GB. Ini emang cukup besar, tapi mungkin bisa jadi akan terasa kurang besar terlebih dengan tidak adanya slot micro SD di sininya ya. Menyimpan data ke cloud bisa jadi alternatif, terutama karena ada dukungan konektivitas 5G. Tapi ya 128GB ini harus dipertimbangkan oleh kalian. Saran kami tidak perlu ekspansi RAM-nya dan menikmati storage sebesar-besarnya yang bisa diperoleh dari smartphone ini. Kemudian belum ada dual atau stereo speaker di sini. Ya, kebanyakan smartphone hari gini udah mulai dual speaker untuk kelas harganya ya. Sementara ini belum ada. Tapi ya tentunya kalau kalian nggak banyak dengar pakai speakernya langsung juga nggak ada masalah yang satu ini. Kemudian masih soal audio, tidak ada audio jack 3,5 mm ya. Di kelas menengah
masih banyak yang punya jack audio walaupun sudah mulai berkurang. Jadi kayaknya ini sebuah tren. Ya, ini salah satu yang mengawalinya juga. Tapi untungnya Oppo menyediakan headset USB Type-C. Jadi nggak terlalu masalah sepertinya. Dari sisi yang kami suka adalah Dimensity 900-nya. Ini menawarkan performance yang tinggi, penggunaan sehari-harinya jadi nyaman, sementara itu diajak gaming juga kenceng yang satu ini. Kameranya ini punya fitur yang berguna untuk penggunaan sehari-hari, dan hasil tangkapannya pun mantep untuk kelasnya. Kemudian body, emang sekilas kayaknya tebel, tapi itu karena dia flat. Padahal ketebalannya sebetulnya cuma 7,6 mili. Ini tipis loh sebenarnya, dan bobotnya relatif ringan juga. Chargingnya kenceng parah, sekitar 30-an menit doang dari kosong blas ya. Bisa cuma 30-an menit. Sudah siap untuk 5G, modemnya udah mantap banget. Seperti biasa, Oppo juga support untuk 5G di lokal ya. Dan ada jaminan untuk konten HD di Netflix dan Amazon Prime. Kualitas layarnya keren banget. Kalau kalian lihat sendiri ini keren banget. Dan refresh rate 90 Hz-nya udah didukung di beberapa game. Jadi mantap bener. Sensornya lengkap banget dan paket penjualannya lengkap banget. Meski mungkin harganya terasa agak premium untuk sebagian di antara kalian, tapi Oppo Reno 6 5G ini hadir dengan fitur dan spesifikasi yang lengkap. Mulai dari layar, chipset, kamera, hingga kemampuan chargingnya mantap bener. Desainnya juga bikin tampil beda, kotak-kotak dan nyaman dipegang meskipun tanpa casing loh. Semuanya hadir tanpa iklan. Dan ini yang penting, Reno 6 5G ini sudah mendukung jaringan 5G di Indonesia. Nah, apakah Reno 6 5G ini akan jadi pilihan tepat untuk semua orang yang memiliki dana sesuai dengan harga smartphone ini? Semua yang perlu diketahui sudah kami paparkan dan jelaskan. Kami kembalikan kepada preferensi kalian masing-masing. Saya Deddy Irfan, Jaga TV TV.